yang saya katakan sebelumnya, Saudara, banyak calon kepala daerah yang saat ini ingin maju lagi ke pilkada tersandung kasus korupsi. Namun rupanya itu tidak otomatis menggugurkan pencalonan mereka untuk maju ke ajang pilkada di tahun 2018 ini. Mereka ada peraturan yang mengatakan bahwa mereka tetap bisa maju menyeleksi pilkada, dan kalaupun nanti mereka belum inkrah keputusannya ya Mas Febri ya, mohon dikoreksi, mereka tetap bisa melaju dan mungkin pelantikannya mungkin tetap bisa dijalankan sampai keputusan inkrah. Kalau saya ke Pak Indria, apa Anda melihat dari hal ini itu saya secara kira kepastian hukum mungkin bagus, tapi mungkin dampaknya ke psikologis masyarakat seperti apa? Saya kira masih banyak teman-teman yang mempersoalkan hukum itu sendiri. Gitu. Apakah memang hukum seperti itu? Jadi yang mengatakan itu terlalu positifis, melihat hukum as it is, kaku. Padahal hukum di samping penegakan hukum yang bersifat rule of law itu ada rule of ethics, etika. Apakah etis seorang calon pemimpin kok korupsi gitu kan? Ini kan persoalan yang harus ditimbang-timbang sendiri oleh sang calon itu. Meski keputusannya masih belum keputusan. Ya, jadi jangan terlalu menggunakan pendekatan hukum yang positif hitam putih. Gitu. Jadi ada hukum sosial, hukum adat dan lain-lain itu. Jadi kalau misalnya itu dipakai, tadi disinggung soal revolusi mental segala macam itu, oleh para pemimpin, para calon-calon pemimpin untuk berjuang, seperti yang Mas Febri tadi bilang, ada pemimpin yang misalnya ada ya tanpa modal gitu kan. Yang saya juga skeptis ya, karena dalam politik itu selalu ada modal gitu kan. Nah cuma ya modalnya itu tadi, kalau misalnya masyarakat bisa memilih karena pertimbangan yang objektif, bukan karena ingat yang kemarin kasih sajadah itu siapa yang enak kalau memilih. Iya, siapa yang membangun masjid sini dan segala macam, maka ini yang harus dikurangi. Tapi jangan lupa bahwa fenomena semacam itu sebetulnya bukan fenomena kontemporer. Tapi di sisi lain Pak, kita kan juga harus menghormati, bisa jadi mungkin calon kepala daerah ini tersangkut korupsi karena dalam tanda kutip ada jebakan dari lawan politiknya. Tiba-tiba langsung menggugurkan dia ketika ingin maju ke pilkada. Iya, kalau misalnya sekali lagi pegangan hukumnya hitam putih, ya makanya MK membuat keputusan sebelum ada keputusan hukum tetap, maka diperbolehkan bersaing. Nah, buat orang-orang yang bicara hukum yang lebih luas yang saya bilang etika itu tentu saja akan berkerenyit dahi. Kenapa muncul keputusan semacam itu? Ya nanti bisa jadi ada terpidana tapi jadi bupati gitu kan? Di dalam penjara. Ya seharusnya kan ya kita memilih pemimpin itu yang bebas dari semua persoalan itu. Jadi bebas dari urusan pribadi gitu. Jadi pemimpin kalau ada, tapi karena memang tidak ada yang pemimpin yang sudah berhenti dengan persoalan-persoalan pribadinya, maka ya seadanya tadi sudah disinggung juga, partai tidak melahirkan kader yang baik, akhirnya ya siapa saja yang penting bisa nyewa perahunya gitu kan untuk mencalonkan diri. Pak Jazilul, kalau Anda sendiri, Anda melihat setuju nggak dengan bahwa calon pemain di pilkada ketika dia sudah jadi tersangka, dia tetap bisa maju, atau lebih baik dia sudah stop di situ? Ya kalau undang-undangnya karena dia berprinsip pada praduga tak bersalah, maka seperti itu. Tetapi sebenarnya bisa diatur lebih detail. Misalnya? Misalkan kalau di dalam undang-undang itu kan kalau dijatuhi hukuman dan inkrah, mungkin bisa ditambahkan pasal tersangka tapi dalam kasus tindak pidana khusus misalkan, supaya lebih, misalkan dia menjadi teroris, dia pengedar narkoba, itu bisa ditarik. Masalahnya ini di undang PKPU itu mestinya dijabarkan ke arah situ, karena partai yang mencalonkan juga terugikan, karena haknya kemudian hilang. Seseorang yang sudah mencalonkan diri, kemudian dia kena tindak pidana khusus, katakan seperti OTT, dia tetap menjadi calon, tapi dia ditahan. Mestinya kalau dia calon, diperbolehkan dong kampanye. Haknya dia untuk bisa kampanye. Nah, tetapi
undang-undang mengatakan seperti itu di undang-undang politiknya, berbeda pula di hukumnya. Ya, ini yang perlu disinkronkan, diberikan penjelasan yang lebih di dalam PKPU, sehingga partai bisa menarik bagi calon yang memiliki masalah hukum, yang kemudian dia mengundurkan diri, mestinya dia bisa. Jadi lebih fleksibel. Jadi nggak dikunci mati calonnya harus si A, si B. Bayangkan wakil, karena ini paket. Jadi calon ini perlu diingat, calon ini paket. Bupati dan wakil bupati itu dalam satu paket. Kan yang kena satu orang, tetapi wakilnya juga terugikan. Partai-partai pendukungnya terugikan. Partai-partai pendukungnya juga terugikan. Nah, ini harus ada solusi kalau menurut saya. Komisi 2 dan KPU harus duduk bersama terkait dengan masalah yang seperti ini, supaya si calon bupati yang baik ini juga nggak terugikan, karena gandeng kan sesuatu yang berbeda. Kalau tidak, hilangkan saja bupati, biar ditunjuk oleh bupatinya. Oke, baik. Nah, itu kan jadi perdebatan dulu, jabatan wakil bupati hilangkan saja, kemudian bupati menunjuk wakilnya, itu lebih fair. Kalau dari ini, bayangkan saya tiba-tiba saya berkenalan dengan orang baik, mencalonkan bupati, saya jadi wakilnya, saya berharap karena dia baik, tiba-tiba kena kasus korupsi. Kena kasus, siapa yang tahu? Saya nggak kepilih karena saya kena imbasnya. Nah, berikan ruang kepada wakil bupati, bisa naik menjadi calon bupati minimal. Atau ditarik, diganti oleh partai yang mengusungnya. Kalau enggak, masa wakil bupati bekerja sendiri kan? Sementara ada pasangan bupati dan calon wakil bupati di tempat yang lain. Oke, Bu Yanti, apakah menurut Anda solusi seperti itu cukup baik seandainya daripada itu dikunci gitu loh? Misalkan ada bupati dia kena OTT, ditangkap dan ditahan, tetap bisa maju, tapi tidak bisa dimundurkan dari partai pendukungnya. Bukan orang politik dan bukan politisi, saya terus terang aja bingung gitu ya, logikanya gimana gitu ya, nggak punya solutif, nggak bersifat solutif, nggak punya pemikiran-pemikiran yang lain, hanya seakan-akan stuck di situ saja, nggak peduli banyak sekali yang dirugikan, termasuk kewibawaan kita sebagai masyarakat yang ingin mempunyai kepala daerah yang baik juga. Saya juga tapi heran juga kok abang ini Pak Jazilul, iya si abang ini kok malah mengatakan bahwa sebaiknya begini, artinya saya malah merasa begini, saya juga kaget, saya merasa seakan-akan menurut saya orang politiknya nggak peduli gitu. Bukan tidak peduli, nggak gini, ini aturan. Bapak kan peduli, artinya peduli kan kita dirugikan gitu kan, kita merasa dirugikan. Sementara kita merasa bahwa masyarakat ini kita merasa kelihatannya mereka nggak peduli bahwa itu juga mereka dirugikan, ya kan, partainya dirugikan, rakyat dirugikan, kita semua seluruh bangsa juga sangat malu. Tapi ternyata beliau menyatakan itu, sementara saya merasa bahwa orang politik ini udah nggak memikirkan lagi tentang etis, tentang kerugian yang besar, tentang kepantasan. Ini yang sebenarnya kita prihatin sebetulnya. Kok bisa? Memang saya berpikir gini, kita semangat pemberantasan korupsi. Tapi di satu sisi undang-undang perpolitikan, MD3 baru kemarin ya, undang perpolitikan sangat tidak anti korupsi. Ada beberapa tidak anti korupsi, misalnya mantan narapidana, boleh kan? Sedang tersangka juga boleh kan mencalonkan? Kan selalu hanya berpikir bahwa enggak, undang-undang pemilu. Kemarin juga ada undang-undang MD3 dong, kita nggak bisa bicara apa-apa. Saya nyindir aja yang baru aja kemarin ini, yang mudah-mudahan ada yang judicial review gitu kan. Ya. Nah, seperti itu, bahwa boleh mencalonkan, sudah nyata-nyata, hanya menunggu inkrah tadi kan. Inkrah itu lama, ya kan? Sebelum inkrah pun bisa ditahan. Masa udah ditahan masih dicalonkan? Jadi Bu, ini perlu saya ini. Jadi undang-undangnya berkata seperti itu, maka aturan di bawahnya semestinya membuat lebih detail. Betul. Makanya aturannya itu di PKPU, peraturan KPU, bukan sampai undang-undang Bu. Undang-undang sudah berbunyi seperti itu. Tetapi kenapa ini KPU tidak memberikan solusi? Stuck sampai di situ. Jadi karena dinyatakan dalam undang-undang bahwa sebelum inkrah seorang calon itu tidak bisa menarik diri. Itu di undang-undang, di PKPU, di peraturan.
Kalau di undang-undangnya hanya bilang bahwa syarat seorang calon itu ada kurang lebih 14 syarat, Bu. Nomor satunya dia beriman dan bertakwa yang dibilang oleh ini oleh Pak Indria. Jadi sampai yang syarat yang ada berikutnya itu dia tidak terpidana, terbukti dan diputuskan di pengadilan. Seperti itu. Nah, kemudian dari undang-undang itu diturunkan menjadi peraturan. Nah, peraturan KPU tentang pengisian atau orang yang bisa ditarik menjadi tidak menjadi bupati itu 3, meninggal dunia, sakit permanen. Ditarik. Ini orang ditahan juga sakit permanen sebenarnya, tapi sakit permanen itu dinyatakan lagi di situ dibuktikan dengan keterangan dokter, kan begitu. Ya jadi jadi nah kalau kan tinggal ditambah, maksud saya kami mengajak juga nanti di Komisi 2 yang menjadi metranya KPU untuk menyusun satu aturan yang memberikan peluang penghargaan juga kepada wakil bupati yang menurut saya kasihan, yang menurut saya dia diperlakukan tidak adil, bukan karena si wakilnya tetapi karena keadaan hukumnya. Saya gitu. Oke, kita bahas apakah solusi yang disampaikan oleh Pak Jazilul tadi memungkinkan dilakukan apabila kemudian kepala daerah menjadi tersangka kasus korupsi, mungkin dia bisa disingkirkan dahulu atau diganti, kemudian mungkin wakil bupatinya bisa maju, sehingga kemudian tidak menimbulkan ada efek, wah bangsa ini permisif, rupanya ketika kemudian kepala daerahnya menjadi tersangka masih bisa maju terus. Kita akan membahasnya sesaat lagi.